Siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Oke, sudah berdoa ya. Sebelumnya itu mau tanya dulu hari ini siapa yang tidak sekolah? Pengen tidak hadir ada? Hadir semua? Iya, alhamdulillah hadir semua. Sehat semua ya. Kita bisa mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang nih, depan ya. Pengenalan konsep berpikir komputasional. Ini adalah mata pelajaran coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir komputasional? Sebelumnya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kenapa kalian hari ini belajar tentang konsep berpikir komputasional? Yang pertama, silakan boleh dibacakan sama kamu. Iya, yang pertama itu kalau bisa paham tentang konsep berpikir komputasional. Pertama, algoritma ya, algoritma itu adalah urutan langkah logis. Yang kedua, ya, menyadari bahwa penting untuk menyusun perintah itu sesuai dengan urutan yang tepat. Nanti kalian akan paham ini ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, boleh sama kamu. Jadi yang terakhir ini adalah mengenal Scratch sebagai media untuk membuat algoritma visual. Ini Scratch ini biasanya digunakan untuk dasar ya, aplikasi dasar untuk membuat game ya. Nah, selanjutnya nih ya, coba kalian bayangkan ya. Misalnya ya, kamu mau bikin mie instan. Mau bikin mie? Nah, ya pasti pernah ya, suka ya sama mie. Nah, kira-kira langkah-langkahnya apa saja? Tahu ya? Ada di belakang mie-nya ya. Langkah-langkahnya, cara memasaknya ada di belakang mie ya. Nah, kalau kamu bikin tidak sesuai langkah-langkah, kira-kira apa yang akan terjadi? Misal, kamu bikin mie, bumbunya masuk duluan ke dalam wajan. Setelah masuk bumbu, kamu masukkan air, baru masukkan mie. Kira-kira hasilnya sesuai yang kamu harapkan? Tidak ya? Mungkin rasanya tidak sesuai. Nah, dari situ kalian paham ini yang sederhananya tadi ya. Kan paham bahwa langkah-langkah dalam melakukan sesuatu itu penting sekali. Tidak bisa loncat-loncat. Oke. Selanjutnya nih, konsep berpikir komputasional itu apa sih? Secara sederhananya ini, cara berpikir seperti komputer yang ada di depan kamu ya. Sistematis, logis, dan struktur. Kita akan nanti membuat langkah sederhana lah ya, langkah sederhana bagaimana kamu belajar untuk membuat coding ya, membuat menjalankan suatu perintah sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, ini kita akan menggunakan Scratch. Scratch ini bahasa pemrograman visual berbasis blok yang dikembangkan oleh Nick. Kita akan buka bareng ya Scratch-nya. Nah, sekarang boleh kita buka, kamu boleh buka scratch.nick.edu. Coba buka Chrome terlebih dahulu. Boleh kita langsung ke grafik. Kali nanti kamu bingung jelasin ini adalah sprite, jadi langsung aja kita lihat. Nah, sudah seperti ini tampilannya ya. Nah, kamu lihat dulu di sini ada join Scratch. Silakan kamu klik join Scratch. Nah, di sini ada username kemudian sama password. Silakan kamu buat username, kemudian buat password yang mengingat. Kalau sudah next, kemudian select country. Kita orang mana nih? Orang Arabia. Iya. Cari Indonesia. Sudah bisa ya? Sudah nyampe sini belum? Sudah. Oke, kalau sudah lanjut ya. Di sini ini yang pertama ada ini namanya sprite. Yang kucing nih. Kucing ini sprite. Sprite ini disebut namanya sprite ya. Ini bisa jelasin namanya. Ada di sini ya. Kucing ini bisa digonta-ganti. Ini adalah objeknya. Nanti objek ini yang akan dia sebagai apa namanya ya, yang mau ngapain gitu. Misalnya kucing ini mau ngambil apel, atau misalnya kucing ini mau dia yang sebagai di dalam game itu ya. Ini bisa diganti
Caranya di sini nih, apa nih? Nah. Oke ya, selanjutnya kamu sudah ada backgroundnya di situ, sudah slide-nya juga sudah kamu pilih sesuai yang kamu mau. Nah sekarang kamu lihat sebelah kiri ada blok warna-warni di sana. Si blok-blok yang warna-warni itu itulah coding, namanya blok kode ya, maksudnya blok codes ya. Jadi itu yang akan digunakan bagaimana si slide ini nanti akan bergerak kiri kanan ke bawah atau seperti apa di situ semua. Oke, sekarang kita coba bergerak sederhana dulu ya. Click motion semuanya. When green light kliknya sudah ya. Sekarang klik motion. Terus kita klik move 10 step. Ke sini lihat, harus nempel ya, gitu ya. Harus nempel. Nah, gitu ya. Ini 10-nya bisa kamu ganti mau berapa step nih? Soalnya mau berapa misalkan ya. Nah, kita mau misalnya setelah berjalan dia mengucapkan ini mengucapkan sesuatu. Tarik lagi, say hello for 2 seconds. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang sudah bisa? Bisa. Ya, ini sangat sederhana ya. Jadi hanya mengenalkan hal yang sederhana dulu. Karena nanti kalau kamu sudah punya minat di bidang ini, di bidang coding ini, kamu bisa explore sendiri. Di Google banyak banget tutorialnya, di YouTube banyak banget blog-blog apa saja yang kamu gunakan kalau kamu mau bikin game ini. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, paham ya? Sekali lagi sampaikan kamu bisa explore akun page ini ya di rumah. Bagi yang memiliki perangkat digital di rumah, punya laptop atau komputer, daripada kamu menikmati hasil game orang lain, mending bikin sendiri ya. Kamu masukkan ide-ide kamu mau bikin seperti apa. Oke, sampai sini silakan dibacakan simpulannya oleh simpulannya. Kesimpulannya ialah melalui Scratch kita belajar bahwa komputer hanya menjalankan perintah sesuai urutan. Jika urutannya salah, hasilnya juga bisa salah. Inilah pentingnya menyusun algoritma dengan logis dan teratur. Komputer tidak bisa menebak maksud kita, makanya kita harus menyusun dalam bentuk algoritma. Inilah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ya, jadi ini berlatih untuk berpikir komputasional itu salah satunya kamu dengan blog itu ya. Susun sesuai dengan aturan blognya, maka si slide-nya akan bergerak sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya ngacak, dia nggak akan bergerak sama sekali. Ya, oke. Sebelumnya ibu punya assessment, ada yang harus dikerjakan. Sekarang close, nggak usah di close ya. Diklik tambah aja tuh paling ujung tuh. Di ujung atas ada tambah, kamu klik tambah.